Halo, pada kali ini kita akan belajar di bab 8. Bab menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum pembelajaran, aku mau bertanya, pernahkah kalian mendengar teman membicarakan keburukan orang lain? Bagaimana perasaan kalian jika dibicarakan orang lain? Nah, yang pertama kita akan bicara tentang pengertian ghibah. Ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain, atau juga menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Nah, hukum dari ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya ya jelas haram dan termasuk perbuatan keji dan termasuk juga dosa besar. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan menciptakan aib orang lain. Apabila tidak disertai bukti, sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Jadi, kita itu tidak boleh membicarakan aib orang lain, apalagi itu tidak ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, itu lebih mengarah ke fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oke, sebelum lanjut, kita baca dulu ya dalil dari larangan ghibah. Nah, dalil dari larangan ghibah ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo dibaca bareng-bareng. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan mencari-cari keburukan orang lain itu sama dengan memakan bangkai teman kamu sendiri. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa lidah itu tidak bertulang. Kelihatannya sih lembut, tapi lidah tidak bertulang itu malah lebih menyakiti hati. Jadi berhati-hatilah. Lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun neraka, karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dari dampak negatif ghibah. Yang pertama, merusak nama baik sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan antar sesama dan merusak tatanan masyarakat. Nah,
Cara agar terhindar dari ghibah, yang pertama berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya, berintrospeksi dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, terus menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain, selalu berpikir positif terhadap orang lain, memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat, dan bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus bisa membedakan antara ghibah, kritik, dan review produk. Nah, ghibah itu berarti berusaha mencari dan menyebarkan aib orang lain, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Nah, kalau kritik itu membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Nah, kritik ini bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Nah, kalau review produk itu menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman penggunanya, membahas kelebihan dan kekurangan sesuatu fakta yang dialami, bertujuan membantu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar sebelum membelinya. Nah, biar gak teori saja, habis ini saya akan memberikan video ghibah, kritik, dan review produk biar lebih jelas. Kel, lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mael dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas, Pak Mai kasih 20 sen je. Hah? Iya. Alah, Tok Dalang tu lagi tak nak buka pintu. Wish, kedekutnya. Ya loh, bandar bahil. Weh, hamandap. Oleh. Hai, kedek. Si. Nip aku mana tinggal. Ngalan, halak. Hei. Ni so pun disakay amat. Siapa lo? Lagi pat. An. Ataan ngalan am abang mulut kaya betingin sa. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut bagaikan di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa rakyat tidak menjual tanah tapi dengan harga murah. Sebenarnya sih aku baru pertama. Ini juga dari rekomendasi kakak sih. Katanya enak. Oh, sudah 2 kali ya? Udah 2 kali. Enak, dia crispy kayak gitu. Terus sambalnya juga enak. Lumayan, mantap, enak. Empuk sih dan enak. Oke. Solid banget malah. Worth it sekali. Worth it banget karena dengan harga 16.000, 17.000 tuh udah dapat sepaket nasi dengan ayam. Worth it banget sih dengan harga yang cuma belasan ribu, terus apalagi buy one get one untuk grand opening kali ini menurutku oke banget. 9 lah. 9. 9. 8,5. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tabayun. Yang pertama pengertian. Nah, tabayun menurut bahasa artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun menurut istilah adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada, check and recheck, dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, tabayun juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalil perintah tabayun terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kita harus menyaring berita tersebut sebelum kita sharing berita tersebut. Nah, cara-cara bertabayun, yang pertama, kita harus mengetahui sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumbernya dirujuk. Yang kedua, pastikan informasi ini berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, yang terakhir ada cara agar terhindar dari berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax dan tidak langsung share ketika dapat informasi. Sepertinya cukup itu saja sih pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah membahas terkait ghibah dan tabayun. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.